One, two, and Shalom adik-adik. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik kabar gimana nih? Pasti baik-baik aja dong. Betul. Kalau gitu kita siapkan hari kita ingin menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Karena kasih Tuhan itu sangat tinggi. Oke, gerakan ya. Baca ya. Dari awal ya. Siapa kasih ya? Ya betul aja. Buat di situ penuh kasih ya. Bener banget tuh. Oke, kalau gitu mari kita siapkan hati kita, adik-adik juga menyiapkan hatinya. Kita akan masuk ke pujian dan akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Satu Hal Yang Kuaginkan. Kau yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu.
Tuhan untuk setiap berkat, untuk setiap sukacita, untuk setiap kesehatan yang Tuhan udah kasih buat kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang membukakan hati, Tuhan yang membukakan pikiran kami. Berkati juga guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami duduk diam, biarlah kami buka telinga kami dan merenungkannya setiap hari. Hanya dalam namamu kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat mendengarkan. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bagi adik-adik yang mau memberi persembahan dapat men-scan barcode di layar ini melalui OVO atau GoPay. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik semua. Nah, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, aku mau nanya nih, kalian masih inget gak sih minggu lalu kita Zoom tentang apa? Nah, minggu lalu itu Zoom kita itu membahas bagaimana hari lahirnya gereja, bagaimana gereja awal-awal mula terbentuk. Nah, kita semua tahu bahwa kemarin itu terjadi sebuah kejadian yang luar biasa di mana Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan pada hari itu juga terdapat 3.000 orang baru yang menjadi percaya dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan mereka itu hidup saling mengasihi dan saling memperdulikan satu sama lainnya. Nah, hari ini Koko akan melanjutkan firman Tuhan yang minggu lalu yang berjudul Gereja yang Memperdulikan dan Gereja yang Bertambah Besar. Nah, sesuai dengan yang sudah diceritakan minggu lalu, kita tahu bahwa ketika hari Pentakosta itu terjadi, bahwa banyak orang-orang dari negeri-negeri yang jauh datang kepada Yerusalem. Nah, dari banyak orang itu banyak juga yang menerima Tuhan Yesus dan menjadi percaya. Dan ketika mereka menerima Tuhan Yesus, mereka ingin tinggal lebih lama di Yerusalem. Alasannya adalah karena mereka ingin belajar lebih banyak lagi daripada murid-murid Tuhan Yesus mengenai apa saja yang Tuhan Yesus lakukan dan mengenai pengajaran-pengajaran yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui para muridnya. Nah, namun suatu masalah yang baru muncul, yaitu karena mereka tinggal dari negeri yang jauh. Ketika mereka berada di Yerusalem, mungkin saja mereka tidak memiliki pekerjaan atau mereka tidak mendapatkan penghasilan di Yerusalem, sehingga mereka memiliki masalah dengan makanan dan uang. Bukan hanya itu saja, mungkin mereka juga selama di Yerusalem itu tinggal di penginapan, dan mereka lama-lama kehabisan uang untuk membayar penginapan tersebut, dan mereka kehilangan tempat tinggal. Nah, menurut adik-adik, apa yang terjadi dalam situasi seperti ini? Apakah mereka menjadi kelaparan atau mereka menjadi tinggal di pinggir jalan? Nah, untung saja hal-hal seperti itu tidak terjadi. Hal ini dikarenakan orang-orang pada gereja mula-mula itu mulai membagi-bagikan makanan, membagi-bagikan minuman, pakaian, bahkan hingga rumah mereka. Mereka sangat memperdulikan satu sama lain dan mengasihi satu sama lain. Bahkan tidak sedikit di antara mereka ketika mereka merasa memiliki sesuatu yang berlebih, ketika mereka mempunyai barang-barang kepunyaan, mereka menjualnya dan membagikan kepada orang-orang yang tidak membagikan apa-apa. Jadi bahkan mereka pun mempersilakan orang-orang untuk tinggal di rumahnya, dan mereka memberikan makanan dan minuman untuk orang yang kekurangan. Nah, orang-orang gereja mula-mula waktu itu tidak keberatan untuk memberikan apapun. Mereka seperti melakukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini di ayat hafalannya di Galatia 6 ayat 2, yaitu pertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Nah, Allah pun menghendaki kita seperti yang dituliskan dalam ayat ini, yaitu untuk saling menolong dan saling membantu ketika menghadapi masalah. Nah, menurut adik-adik, bagaimana perasaan orang lain ketika melihat kondisi gereja mula-mula ini? Nah, tentunya banyak orang yang kemudian menjadi penasaran dan ingin belajar juga mengenai apa sih yang diajarkan oleh gereja, kenapa orang-orang di sana begitu baik dan saling memperhatikan dan saling mengasihi satu sama lainnya. Nah, kemudian setelah daripada itu, maka hari demi hari pun berlanjut dan banyak orang yang kemudian menjadi percaya. Nah, pemimpin-pemimpin dari gereja itu terus memastikan bahwa setiap orang yang berada di gereja itu kebutuhannya tercukupi. Nah, namun ternyata timbul masalah yang lainnya, di mana setiap hari semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak orang yang diselamatkan, dan kondisi gereja pun semakin penuh, dan para pemimpin kemudian harus semakin bekerja keras untuk memastikan bahwa semua kebutuhan dari jemaat gereja ini terpenuhi. Nah, hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk melakukan tugas utama mereka, yaitu untuk berdoa dan untuk memberitakan kabar baik mengenai keselamatan yang telah dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu mereka menunjuk 7 orang yang baik untuk mengurusi orang-orang lain. 7 orang ini ditunjuk untuk memperhatikan segala kebutuhan jemaat-jemaat gereja, untuk memperhatikan orang-orang yang kekurangan makanan, bagi orang-orang yang tidak memiliki uang, bagi orang-orang yang kesulitan untuk memiliki tempat tinggal. Mereka yang memperhatikan segala sesuatunya ini.
Dan khususnya ada satu kalangan yang diperhatikan oleh gereja pada saat itu, yaitu mengenai janda-janda. Janda adalah seorang wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Nah mungkin kalau dibandingkan dengan saat ini, kondisi janda saat itu lebih disulit. Karena kalau di zaman sekarang kan wanita itu dapat bekerja. Namun pada zaman itu, untuk seorang janda dapat bekerja itu dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari itu sangat sulit. Sehingga mereka sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk makanan mereka sehari-hari. Maka dari itu 7 orang yang ditunjuk ini tadi juga memperhatikan janda-janda ini agar mendapatkan makanan yang cukup untuk mereka makan sehari-harinya. Nah kemudian mungkin kita bertanya ya, bagaimana kita dapat melakukan firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Kan mungkin kita masih hanya mendapatkan uang jajan dari orang tua kita pun belum memiliki penghasilan sendiri, ataupun untuk membagikan tempat tinggal apalagi. Nah, kita dapat melakukan kegiatan ini dalam kehidupan sehari-hari kita dengan melihat kehidupan kita yang sehari-hari. Mungkin beberapa adik-adik di sini udah mulai melakukan kegiatan sekolah offline ataupun beraktivitas dan berinteraksi dengan teman-teman sebaya kalian. Nah, misalkan ada teman kalian yang tidak membawa bekal makanan, kalian bisa membagikan bekal makanan kalian kepada mereka. Ataupun ketika ada yang biasanya mendapatkan uang jajan untuk membeli makanan dan mereka melupakannya, mungkin adik-adik dapat membantu. Maupun misalkan dalam pembelajaran, ketika ada teman-teman kalian yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran untuk menghadapi ujian, untuk mengerjakan tugas-tugasnya, kalian dapat membantu untuk mengajari mereka sehingga mereka dapat memahami pelajaran yang telah disampaikan oleh guru-guru kalian di sekolah. Nah, Allah ingin untuk semua orang menjadi anggota keluarganya. Allah ingin buat kita itu menjadi keluarganya dan kita itu saling memperhatikan dan mempedulikan satu sama lainnya. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah tersebut? Nah, itu adik-adik sendiri yang dapat menjawab. Nah, jika adik-adik merasa belum, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Yang dapat kita lakukan adalah kita berdoa dan kita mengakui kesalahan-kesalahan apa saja yang kita pernah perbuat, dan kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, setelah itu kita akan menjadi anggota gerejanya ketika kita menaati dan menuruti segala firman-firman-Nya dan mengasihi sesama kita juga. Sekian firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas berkat dan kebaikan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama pada sekolah minggu online pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya firman yang telah disampaikan dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami ingin belajar untuk lebih mengasihi teman-teman kami, mengasihi keluarga kami, mengasihi sesama kami manusia Tuhan. Tuhan, kiranya kami juga ingin menjadi anggota dari gereja-Mu Tuhan, menjadi keluarga kerajaan Allah. Ajar kami juga untuk mentaati dan menuruti segala firman-firman yang telah Engkau sampaikan. Tuhan, biarlah kiranya juga Engkau memberkati apa yang akan kami kerjakan ke depannya kemanapun kami pergi, karena kami percaya bahwa segala sesuatu yang baik itu datang daripada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa minggu depan adik-adik. Dadah.